Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan, dahulu ada seorang murid yang bertanya kepada gurunya. Si murid itu berkata, "Wahai guruku, mengapa doa kami tidak dikabulkan, padahal Allah telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu." Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Lalu gurunya menjawab, "Manakala engkau memohon, hendaklah engkau berdiri menghadap kepadanya, niscaya engkau akan diberi. Jangan sekali-kali engkau berdiri menghadap kepada permohonanmu, yang demikian membuatmu terhijab dan Allah menolaknya." Muridnya bertanya lagi, "Lantas apakah yang membuat saya tidak bisa menghadap Allah dikala saya berdoa?" Gurunya menjawab, "Karena hati kalian telah mati. Kalian mengetahui hak Allah, tetapi kalian tidak melaksanakan haknya. Kalian membaca Al-Quran, tetapi kalian tidak mengamalkan hukum-hukumnya. Kalian mengatakan cinta Rasulullah, tetapi kalian tidak mengamalkan sunnahnya. Dan kalian mengatakan takut mati, tetapi kalian tidak mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah dia musuhmu." Al-Quran Surat Al-Fatir ayat 6. Tetapi kalian mendukungnya dalam bermaksiat. Kalian juga mengatakan takut api neraka, tetapi kalian mencampakkan jasad kalian ke dalamnya. Kalian mengatakan cinta surga, tetapi kalian tidak berusaha untuk mendapatkannya. Malah sebaliknya kalian mengerjakan perbuatan ahli neraka. Dan apabila kalian berdiri dari hamparan kalian, maka kalian melemparkan aib-aib kalian di belakang punggung kalian, dan kalian gelar aib-aib orang lain di hadapan kalian. Lalu dengan demikian kalian membuat Tuhan kalian murka. Jadi bagaimana mungkin dia mengabulkan doa kalian?" Muridnya bertanya lagi, "Apakah puncak zikir dan ibadah?" Lalu gurunya menjawab, "Renungkanlah olehmu akan hal ini, bahwa puncak zikir dan ibadahmu adalah sholat, maka perhatikanlah hatimu. Apabila kamu sedang sholat, bagaimana setan menyeretnya ke pasar-pasar, bagaimana dia membawa kamu berkeliling ke lembah-lembah dunia dan jurang-jurang kehancuran, sampai kamu tidak ingat berbagai keindahan dunia yang telah kamu lupakan kecuali di dalam sholat. Dan setan tidak berdesakan di dalam hatimu kecuali jika kamu sedang mengerjakan sholat. Karena sholat adalah batu penguji hati. Dengan sholat akan nampak berbagai kebaikan dan keburukan hati. Oleh sebab itu, sholat yang dilakukan oleh hati yang syarat dengan syahwat dunia tidak akan diterima. Sehingga tidak heran jika setan tidak lari darimu, bahkan malah semakin menambah was-was padamu." Setelah murid itu mendengarkan penjelasan dari gurunya, hatinya mulai gelisah dan ketakutan, dan akhirnya dia meminta diajarkan beberapa amalan atau zikir agar dia bisa terhindar dari semua hal yang dijelaskan oleh gurunya. Muridnya berkata, "Tolong ajarkanlah kepadaku amalan agar saya bisa terhindar dari semua itu." Lalu gurunya menyuruhnya untuk berzikir, "Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah mengawasiku." Murid itu bukannya berterima kasih, namun dia malah bertanya dari manakah gurunya mendapatkan amalan tersebut. Gurunya tidak marah ataupun kecewa kepada muridnya, malah sebaliknya, dengan senang hati gurunya menceritakan dari mana asal datangnya zikir tersebut. Gurunya berkata, "Ketahuilah olehmu, zikir itu diamalkan oleh seorang sufi terkenal yang bernama At-Tustari, dan memiliki nama lengkap Abu Muhammad Sahal bin Abdullah At-Tustari. Dia adalah tokoh sufi yang lahir di Tustar, Persia. Ketika dia saat itu berumur 3 tahun, dia sering bangun malam melihat pamannya Muhammad bin Siwar yang sedang melakukan sholat malam. Pamannya lah yang membangunkan Tustari kecil sambil berkata, 'Bangunlah nak, lihatlah, hati ini sangat sibuk mengingat Allah.' Di saat pamannya melakukan sholat malam, At-Tustari pun hanya terdiam. Kemudian pamannya berkata kepada keponakannya itu,
mengapa kamu tidak berzikir kepada Allah yang telah menciptakanmu? Mendengar pertanyaan itu, At-Tustari kecil kaget dan bertanya, bagaimana caranya aku berzikir kepada Allah? Kemudian pamannya menjawab, ucapkanlah sebanyak 3 kali dalam hatimu tanpa menggerakkan lidahmu sebelum tidur atau setiap malam. Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah mengawasiku. Kemudian saran pamannya itu dilakukan oleh At-Tustari kecil. Melihat istiqomahnya At-Tustari, pamannya kemudian menganjurkan bacaan yang sama sebanyak 7 kali. Dan anjuran pamannya diamalkan dalam beberapa malam. Hingga akhirnya sang paman menganjurkan membaca sebanyak 11 kali. Dan di saat mengamalkan yang terakhir ini, tiba-tiba At-Tustari merasakan kenikmatan yang luar biasa. Dia merasakan manisnya berzikir. Setelah 1 tahun melakukan amalan tersebut, pamannya berkata, hafalkan terus apa yang telah aku ajarkan kepadamu, dan berzikirlah dengan istiqomah sampai kamu masuk liang kubur. Sesungguhnya zikir ini banyak sekali manfaat atau faidahnya bagimu, dan juga sangat bermanfaat bagimu mulai dari dunia sampai akhirat.